Baik, kita mulai pembelajaran di pertemuan 10 dan 11. Kita akan 2 kali pertemuan dan 2 kali materi ya, untuk menyelesaikan ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita absen dulu seperti biasa. Mohon dibuka kameranya. Ini udah pada beli takjil belum? Udah war takjil belum? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sip. Baik, kita mulai untuk pertemuan 10 dulu di materi ayat jurnal penyesuaian yang part kedua, melainkan berikut saya akan share screen dulu untuk materinya. Sebentar. Udah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Kak, sudah. Oke. Baik, kita mulai. Untuk materi ayat jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu mengenai penyusutan aktiva tetap. Kalau kemarin kita belajar mengenai akun tangguhan, ya. Kemudian, untuk hari ini, kita bakalan belajar penyusutan aktiva tetap. Oke. Nah, yang harus diketahui, kita bakalan harus tahu dulu penyusutan aktiva tetap itu kenapa masuk ke jurnal penyesuaian. Itu kalau dari segi silsilahnya ya, kita itu di setiap perusahaan yang listing di BEI itu pasti memiliki aset tetap. Dan aset tetap itu pada hakikatnya dan pada fisiknya itu pasti mengalami pengurangan nilai, baik itu dari segi manfaat atau baik itu dari segi fisik atau dari segi umur ekonomisnya. Nah, berikutnya untuk aset tetap dan penyusutannya kita harus pelajari. Kenapa? Ya karena itu tadi, setiap aset tetap itu wajib disusutkan dan wajib diakui penyusutannya. Nah, untuk penyusutan itu sendiri apa sih gitu kan? Kalau dari segi pengertian secara umumnya, penyusutan aktiva tetap itu adalah suatu penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian. Sebentar, ada yang oke. Untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, perubahan harta berwujud. Jadi gini, ketika ada aset tetap di suatu perusahaan yang mengalami, pertama kan dibeli ya, dibeli barangnya mulus, kemudian mengalami penyusutan dari segi fisik, dari segi manfaat, lalu misalkan ada perbaikan, itu wajib diakui juga. Nilai penyusutannya pasti mengalami perubahan gitu kan. Nah, yang harus kita ketahui juga, yang disusutkan itu ada apa aja gitu kan. Yang disusutkan itu adalah aktiva tetap yang berwujud. Jadi kalau aktiva tetap yang tidak berwujud itu namanya amortisasi gitu. Nah, di sini saya kasih contoh aktiva tetap yang mengalami penyusutan. Kalau yang paling dekat di lingkungan kantor kita ya, kalau yang bekerja biasanya yang paling dekat dengan kita itu komputer.
laptop, printer. Nah, itu adalah aktiva tetap. Nah, untuk masa penyusutannya gimana? Untuk masa penyusutannya, kalau yang aktiva tetap yang tidak terbuat dari besi, itu biasanya umur ekonomisnya sesuai dengan aturan perpajakan itu adalah 4 tahun. Atau kalau kita konversi ke bulan itu hanya 48 bulan. Tapi kalau yang terbuatnya dari besi, full besi, itu nih umur ekonomisnya 8 tahun maksimal. Berarti kalau kita konversi ke bulan, 12 kali 8, 96 bulan. Nah, itu penyusutan hubungannya dengan umur ekonomis. Nah, berikutnya di sini dikatakan bahwa kecuali tanah. Tanah itu tidak mengalami penyusutan, melainkan ya nilainya semakin hari, semakin bertambah bulan, bertambah tahun itu pasti bertambah kan. Tanah sekarang makin mahal, tapi tergantung harga pasaran di suatu wilayah gitu. Nah, berikutnya yang harus disusutkan itu sebetulnya aktiva tetap yang seperti apa sih statusnya gitu ya. Statusnya itu yang harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan kita sifatnya masih sewa, itu kita nggak perlu menghitung penyusutan. Yang menghitung penyusutan itu jika kita punya hak milik gitu. Nah, contoh misalkan banyak yang nanya ke saya, Kak, kalau misalkan di kantor saya sewa gedung nih ke orang lain, itu harus ngitung penyusutan nggak ya? Karena kan gedungnya dipakai sama kantor saya. Jawabannya adalah tidak. Kalau gedung, apapun itu yang sifatnya disewa, yang termasuk aktiva tetap atau aset tetap, itu tidak perlu mengakui penyusutan dan menghitung penyusutan. Jadi yang dihitung penyusutan itu adalah aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Statusnya milik perusahaan. Nah, berikutnya faktor-faktor yang terjadi di penyusutan itu ada apa aja? Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa faktor penyusutan secara fisik yang pertama. Berarti kalau secara fisik bisa kita lihat nih, barang yang tadinya baru masih mulus, terus setelah setahun, oh ada goresan, ya kan, ada lecet-lecet. Nah, itu namanya kerusakan secara fisik atau keuasan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor penyusutan secara fungsional. Misalkan komputer, laptop, apapun itu yang ada di kantor yang sifatnya diakui sebagai aset tetap, berarti kan punya umur ekonomis lebih dari 1 tahun tuh. Yang paling dekat misalkan komputer lah, komputer di kantor. Pas masih baru karena masih kosong, masih oke, wah lancar banget. Buka buka Google, buka Word, buka Excel, buka PowerPoint, buka apapun itu banyak lah ya aplikasi yang dibuka, oh lancar banget. Tapi lama-kelamaan, aduh nge-lag, terus nge-freeze, udah mati sendiri. Itu secara fungsional itu namanya penyusutan gitu. Jadi yang tadinya berfungsi dengan baik, tapi semakin hari, semakin bulan, dan semakin lama, itu makin nge-lag. Nah, itu namanya penyusutan. Kalau yang belum tahu, oh ini mah emang udah rusak aja. Tapi bukan rusak ya, kalau di akuntansi namanya penyusutan secara fungsional. Jadi kita harus tahu istilah-istilah akuntansi. Berikutnya, faktor penentuan jumlah di beban penyusutan. Jadi gini, penyusutan itu dilakukan setiap akhir bulan. Diakui, dihitung, dan dicatat setiap akhir bulan. Sifatnya wajib ya. Kalau misalkan kita tidak menghitung penyusutan, biasanya kena tegur tuh akunting. Kenapa ini nggak disusutkan gitu. Berikutnya, untuk metode penyusutan, di sini yang diakui perpajakan adalah metode garis lurus. Karena apa? Karena
untuk beban penyusutannya itu setiap bulan itu sama gitu. Jadi tidak mengalami perubahan, tidak berdasarkan nilai nilai buku gitu ya penyusutannya itu. Tapi setiap beban penyusutan di akhir bulan itu nilainya sama. Sudah dihitung dari awal dan kita tinggal mengurangi saja nominal penyusutannya atau nominal bukunya gitu. Nanti beban penyusutannya jadi diakumulasi menjadi nilai akumulasi penyusutan. Nah, apa aja nih faktor-faktor penentu dalam perhitungan beban penyusutan? Yang pertama, itu nilai perolehan aset. Jadi teman-teman harus tahu nilai perolehan aset itu berapa. Yang dimaksud dengan nilai perolehan bukan harga beli aja ya, bukan. Misalkan di kantor beli AC yang harganya 2 PK yang 2 PK misalkan 4 juta atau 6 jutaan lah ya. Yang bagus, 6 juta, 8 juta. Harganya 6 juta, contoh kita ambil. Terus ada biaya pemasangan 500.000. Maka nilai perolehannya adalah 6.500.000. Jangan memisahkan biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan aset tersebut dengan harga belinya. Contoh ada biaya angkutnya, ada beban angkutnya, berarti itu dimasukkan sebagai harga perolehan. Contoh lagi, misalkan kita beli rumah contohnya ya yang udah bukan rumah, gedung yang udah jadi. Gedung yang udah jadi harganya misalkan 2M buat kantor. Lalu biaya pembersihan, misalkan karena gedungnya udah lama nggak dipakai, ada biaya pembersihan, ada biaya pemagaran, misalkan ya perbaikan tembok-tembok di gerbangnya. Nah, itu dimasukkan sebagai harga perolehan aset. Ketika aset itu dipindah tangankan dari orang lain ke kita, nilai perolehan itu sampai bersihnya ya, itu harus diakui semua bebannya gitu. Yang kedua ada nilai sisa. Nilai sisa itu nilai residu. Nah, nilai residu itu biasanya kalau di perusahaan jarang sih yang mengakui nilai residu. Karena apa? Karena sulit untuk dijual, sulit untuk dipindah, bukan sulit. Tapi kalau perusahaan itu mager buat apa ya? Mengurus perpindahan tangan. Jadi ya paling aktiva-aktiva tetap yang sudah tidak terpakai, yang sudah habis masa pakainya dihapuskan dari list aktiva tetap, lalu dia apa? Disimpan. Kadang kalau misalkan memang masih memungkinkan untuk dijual dengan nilai yang wajar, pasti dijual. Tapi kalau nilai penjualannya lebih kecil ya udah, kayaknya lebih baik numpuk gitu. Biasanya kayak gitu. Karena semua semua barang baik itu yang dipakai dan yang sudah tidak dipakai, kalau statusnya milik perusahaan itu harus ada fisiknya. Jadi ada berita acaranya kalau ada mau pemusnahan. Terus jangankan dipakai sama orang ya, hilang aja itu ya harus dicari. Jadi harus sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu harus jelas ada di mana dan ini udah dihapuskan atau tidaknya. Kalau masa pakainya sudah habis. Yang ketiga ada umur manfaat. Nah, umur manfaat itu nilai ekonomis yang diperkirakan. Kira-kira laptop, motor, kendaraan bermotor gitu ya, mobil ya. Biasanya mobil perusahaan, mobil dinas, pimpinan itu diakui juga penyusutannya, harus dihitung dan harus diakui sebagai aktiva tetap. Kecuali sewa ya. Kalau sewa itu nggak masuk ke list aktiva tetap. Jadi sekali lagi, untuk perhitungan beban penyusutan yang harus kita kumpulkan informasinya, pertama kita harus punya nilai perolehan asetnya. Kedua, nilai residu jika ditentukan ada. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu. Yang ketiga, ada umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya kalau yang bukan terbuat dari besi, biasanya 48 bulan. Kalau yang terbuat dari besi, yang kira-kira tahan api gitu ya, itu 96 bulan atau 8 tahun. Nah, sampai situ. Ada yang mau menanggapi dulu atau ada yang mau bertanya? Boleh.
Boleh, silakan Bu Nani. Boleh, Bu. Bu Nani silakan. Bu Nani mau bertanya. Mic-nya masih masih mute nih. Ya, udah. Tadi kan dibilang aset itu bisa dihapus atau dinolkan gitu. Gimana cara menghapusnya? Padahal sebetulnya barang itu masih ada sih, tetapi masa umur ekonomisnya sudah nggak ada lagi gitu. Seperti tadi kan furniture sama laptop itu kan 4 tahun ya kalau dipajak gitu. Gimana cara kita menolkan aset itu? Oke, bagaimana cara kita mengenolkan aset? Kalau mengenolkan aset, kita dari awal sudah menghitung biaya penyusutannya. Misalkan, harga laptop 48 juta contoh ya, biar mudah ngitungnya. Nah, si 48 juta itu dibagi 48 bulan. Berarti penyusutan per bulannya adalah 1 juta. Berarti nanti bulan pertama 1 juta udah habis, bulan kedua berarti 2 juta, bulan ketiga 3 juta, dan sampai 48 bulan berarti 48 bulan itu sudah menjadi beban. Maka di bulan ke-48 nominal aset itu pasti nol. Nah, itu cara mengenolkannya. Jadi dari awal perolehan kita harus sudah menghitung penyusutan ini. Jadi sudah ada tabel penyusutannya untuk 48 bulan. Gitu. Jadi nanti pada saat bulan terakhir di bulan ke-48 pasti nilai asetnya 0. Atau biasanya kalau angkanya apa ya? Ganjil gitu, biasanya tinggal 1 rupiah. Nah, itu artinya kan 0 ya. Nah, untuk cara menghapusnya otomatis itu harus sesuai dengan kebijakan pimpinan. Untuk cara menghapusnya, oh ini nih udah habis nih masa pakainya laptop tapi masih baik ya, masih bisa digunakan, mau diapakan nih, apakah mau dijual? Kalau dijual nanti jadi pendapatan lain-lain dari hasil penjualan aktiva tetap. Nah, itu cara menghilangkannya dari list ATI, aktiva tetap inventaris. Kita bilang list ATI aja, daftar ATI ya. ATI itu aktiva tetap inventaris. Nah, kemudian nanti setelah didiskusikan dengan pimpinan, ini kira-kira ATI ini mau dihapuskan dari list atau gimana nih Pak Bu? Oh yaudah, baiknya kita jual aja kalau masih bisa. Berarti kan otomatis atas ACC direksi gitu ya, atas ACC pimpinan-pimpinan yang terkait. Nanti baru bisa dikeluarkan itu aset dari daftar dan berikut dengan fisiknya dihilangkan. Kalau misalkan udah tidak terpakai dan memang sudah rusak, biasanya dihapus dulu dari daftar aktiva tetap itu, lalu nanti dilebur. Kalau sudah terpakai, udah mati, udah nggak bisa dipakai lagi, dilebur. Dileburnya dengan cara dirusakin atau dibakar atau diapain lah, intinya dilebur, dihilangkan gitu. Nah, itu cara-cara untuk menghilangkan aktiva tetap, bukan menghilangkan tapi menghapus daftar aktiva tetap sampai ke peleburan gitu. Rata-rata kalau yang masih bisa diperbaiki biasanya diperbaiki, tapi tidak diakui lagi tuh nominal yang digunakan atas perbaikannya. Biasanya ya perusahaan nggak mau apa ya, karena kan itu menambah nilai aset ya, menambah nilai aset. Berarti kalau menambah nilai aset biasanya akan menambah nilai atas pajak juga. Makanya di perusahaan itu kadang ada yang tidak melaporkan aset berharganya gitu, karena ya begitulah, tidak mau ada urusan dengan perpajakan yang lebih gitu. Maka pimpinan biasanya ketika nilai asetnya sudah nol, sudah habis masa pakainya, ya udah, kalau diperbaiki tapi nggak diakui lagi nilai asetnya, tidak jadi bertambah lagi gitu ya, tapi sebatas hanya dipakai aja, barangnya ada, list ATI-nya belum dihapuskan dan masih dipakai barangnya karena masih bisa dipergunakan. Biasanya kayak gitu Bu.
Oke. Tapi secara pencatatan akuntansinya berarti tidak ada biaya penyusutan lagi ya, walaupun barang itu masih bisa kita pakai gitu? Tidak ada, karena kan sudah nol. Oke. Oke. Makasih, Mbak. Siap, sama-sama. Ada lagi yang mau menanggapi? Baik, jika tidak ada, kita langsung ke tata cara perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Garis lurus itu sering kita kenal dengan straight line method. Metode ini mengalokasikan biaya depresiasi yang sama setiap periode akuntansi. Pada saat menentukan besarnya biaya penyusutan, ya, itu kita terlebih dahulu menaksir nilai ekonomis dan sisa aktiva. Jadi, kita boleh menaksir nilai sisanya, tapi kita boleh juga tidak. Biasanya dinolkan. Itu lebih baik. Karena nggak mau repot dengan perhitungan-perhitungannya. Gitu. Nah, rumusnya untuk menghitung biaya penyusutan itu adalah biaya depresiasi per tahun. Jadi boleh per tahun, boleh langsung per bulan. Perbedaannya di mana? Nanti perbedaannya adalah untuk pernya di penyebutnya. Biaya depresiasi per tahun sama dengan nilai perolehan atau harga perolehan dikurangi nilai sisa per umur ekonomis atau taksiran usia aktiva tetap. Ya, usia ekonomisnya. Boleh diingat-ingat dan boleh dicatat. Nanti kita akan simulasikan, ya. Nah, berikutnya untuk jurnal penyesuaiannya, teman-teman harus menggunakan di debit itu beban penyusutan, di kredit akumulasi penyusutan. Ini jurnal yang harus dicatat ketika mengakui penyusutan aktiva tetap per bulan. Ini jurnalnya. Oke, kalau sudah diingat dan sudah dicatat, kita langsung simulasikan. Saya buka Excel dulu. Sebentar. Saya masih loading. Nah, ini juga mulai ini nih, mulai mengalami penyusutannya nih laptop saya nih. Mulai loading-loading.
Sabar ya. Ini kenapa nggak kebuka-kebuka ini nih? Tunggu ya. Kenapa loading banget? Oke, saya ini ini aja secara lisan. Coba teman-teman hitung untuk misalkan beli mobil ya. Beli mobil harganya 150 juta. Gak ada ya mobil 150 juta. 300 lah. Mobil 300 juta itu untuk harga perolehannya tanpa nilai residu ya. Dibagi umur ekonomi 96 bulan. Berarti hitung nilai penyusutan per bulannya berapa? Nah, udah kebuka nih. Coba ada yang bisa hitung? 3.125.000. Dari mana itu, Bu? 300 juta dibagi 96 bulan. Garis lurus ya metodenya tadi? Betul, garis lurus. Berarti 300 juta dibagi 96 bulan. Oke, betul. Nah, sekarang saya kan mobil 8 tahun ya? Mobil 8 tahun. 96 bulan. Saya share screen. Saya akan simulasikan tata cara pembuatan tabel penyusutan. Untuk mempermudah kita dalam menghitung ya. Jadi kita tahu nanti sisa nilai bukunya berapa. Udah muncul belum layarnya? Muncul ya? Belum muncul lagi. Belum, Kak. Tempat aku loh. Muka kakak sendat-sendat. Coba saya coba lagi. Sininya udah. Tempat saya juga belum muncul, Mbak. Belum. Saya ulang. Udah muncul belum? Belum. Kenapa belum?
Bentar ya, saya ulang. Ini kebanyakan ya buka Excelnya. Oke, udah ada? Ada ya? Belum, Pak. Nah, Tempat saya belum. kok belum sih? Ntar saya rejoin deh. Rejoin ulang. Rejoin. Udah ada? Udah ada ya? Udah ada belum? Ini di saya udah nih. Udah ya? Sudah muncul Excel-nya, Mbak. Oke. Nah, saya akan simulasikan. Tadi mobil, tapi karena mobil itu terlalu panjang 96, jadi saya simulasikan yang 48 aja deh. 48 bulan. Contoh pembelian handphone lah ya. Handphone untuk kantor. HP kantor. Harganya 5 juta. Harganya 5 juta, umur ekonomisnya itu 48 bulan. Tanpa nilai residu. Nah, untuk tabel penyusutannya kita bikin seperti ini. Harga perolehan. Harga perolehan. Terus ini HP deh. HP apa ya? HP kantor lah. HP kantor. Terus di sini harga perolehan. Di sini penyusutan. Penyusutan per bulan. Harga perolehannya tadi misalkan 5 juta. Nah, biaya penyusutan per bulan berarti 5 juta dibagi 48. Jadi segini, cuman kita bulatkan aja. Bulatkan aja berarti jadi berapa nih? 104, 166 dinaikkan berarti 104, 177 ya. 104, 177. Karena kalau di rumus nantinya bakalan bulat sendiri. Itu bulat sendiri nggak apa-apa sih. Kita pakai dulu ini aja. 48. Jadi kita bulatkan ya. Oke. Sekarang di sini kita harus menghitung penyusutan dan total penyusutan per bulan. Setiap bulan. Lalu nanti kita harus menghitung sampai 0 nilai bukunya. Nah, di sini kita pakai bulan ke-1, kedua, ketiga, sampai 48 kita buat.
manual aja, manual. Nah, sampai bulan ke-48, lalu kita bikin di sini total penyusutan. Berarti kalau total penyusutan ini adalah yang sudah dipakai ya, atau kita pakai di sini yang sudah menjadi beban atau dipakai. Di sini kita buat total nilai buku. Berarti di sini keterangannya yang belum menjadi beban. Kita bikin dulu tabelnya. Ini nomor aja deh. Supaya mempermudah kita dalam perhitungan, kita harus bikin tabel ini. Maaf Kak, ini emang nggak ada suaranya atau sinyalku ya? Di yang lain ada nggak suara saya? Wah, masih mute. masih mute tadi. Oke, sekarang udah ada ya? Udah ada, oke. Nah, kita bikin tabel dulu ini. Udah. Ini kita pakai rupiah. Nih. Cara menghitung penyusutan per bulan, ini abaikan aja ya. Kolom ini kita kosongkan. Mana nih? Search and Center. Berarti bulan pertama itu akan menyusut senilai ini. Bulan kedua itu harus bertambah. Berarti rumusnya sama dengan ini tambah ini. Tapi di F4. Kunci F2. Bentar. F4. Nah, ini kita bikin ini sama dengan ini. Total nilai buku berarti ini. Total nilai buku tuh ini dikurangi ini. Nah. Sekarang di sini ya, penyusutan per bulannya itu adalah 104.167. Ini kita bold dulu. Nah. Kak, gimana caranya yang tadi otomatis? Nanti saya kasih tahu rumusnya. Sehingga di 48, di bulan ke-48 total penyusutannya itu 5 juta. Maka total nilai bukunya 0. Sekarang kita coba satu persatu. Ini masih 0. Kita anggap 0. Kita hapus aja dulu. Nah, sekarang saya ulangi supaya semuanya paham.
harga perolehannya itu 5 juta ya. Harga perolehannya. Penyusutan per bulannya itu Rp104.167. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah nilai penyusutan di bulan kelima berapa? Contoh ya, nilai penyusutan di bulan kelima itu berapa? Lalu nanti nilai buku di bulan ke-48 itu harus 0. Berarti kita harus bikin tabel penyusutannya. Nah, tabel penyusutannya seperti ini, format sederhananya. Penyusutan per bulannya 104.167. Berarti di bulan pertama penyusutannya adalah senilai ini. Paham? Oke. Di bulan kedua kita rumus aja. Karena untuk nilai penyusutan itu sama per bulannya, maka kita rumus pakai sama dengan bulan pertama ditambah penyusutan per bulan. Berarti 208.333. Ini di bulan kedua ya. Kelipatan 104.167 itu kali 2. Nah, supaya otomatis kalau kita ini tanpa dirumus, tanpa dikunci, itu bakal seperti ini jadinya. Nah, jadi nggak sama gitu ya. Tapi yang benar itu adalah ini harus dikunci rumusnya. Dengan cara kalau di saya pakai Fn, F4. Jadi dikunci. Maka penyusutan di bulan ketiga adalah 312.500. Di bulan keempat adalah 416.667. Di bulan kelima 520.833. Ini bulan kelima. Sekarang harus balance dengan nilai buku. Nah, ini nilai buku sama dengan nih nilai perolehan dikurangi ini. Jadi nilai bukunya itu adalah 4479167. Nah, sebetulnya untuk nilai penyusutan itu kita akan mengetahui secara langsung karena kita langsung mendrag semuanya. Nih, di sini. Ini itu hasil dari 5 juta dikurangi ini. Nah, jadi sudah kita ketahui kapan penyusutan terakhir bakalan di bulan apa dan tahun berapa itu bakalan diketahui. Karena kita sudah membuat tabel penyusutan ini pada saat awal pembelian gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan juga penyusutan itu dilakukannya setiap akhir bulan ya. Diakuinya. Tapi untuk penyusutan per bulan itu berapa dong yang harus di jurnal? Yang di jurnal per akhir bulan tetap yang penyusutan ini, penyusutan per bulan. Tapi nilai setiap bulannya untuk beban penyusutan itu harus sama dengan yang ada di tabel. Misalkan, saya bulan pertama udah jurnal ini, bulan kedua udah jurnal ini, bulan ketiga udah jurnal ini, sampai ke bulan ke-6 misalkan. Bulan ke-6 saya sudah 6 kali jurnal, nominalnya 104.167. Berarti kalau 6 kali jurnal, ini dikali 6, totalnya 625.000. Sama nggak dengan tabel penyusutan yang di bulan ke-6? Sama nggak? Nah, jika sama, berarti penjurnalan kita dengan perhitungan tabel penyusutan itu sudah benar. Jadi nggak akan ada selisih jurnal, tidak akan ada selisih dalam nilai di neracanya nanti. Karena kan ini pasti masuk ke neraca kan. Beban penyusutan itu pasti akan menjadi laporan di neraca. Jadi ada akunnya nanti di neraca. Ada saldonya juga. Saldo akhir penyusutan
saldo akhir penyusutan dengan nilai buku nanti harus balance. Misalkan tadi kan untuk bulan kelima itu total penyusutannya 625. Berarti nanti nilai aset di neraca kita totalnya itu harus 5 juta dikurangi 625. Totalnya harus 4.375.000. Kalau total akhir di neraca nilai HP itu tidak seimbang, tidak sesuai, misalkan ada selisih nih, selisih 100 rupiah, itu harus disesuaikan gitu. Jadi setiap bulan, setiap tahun kita harus ngecek, oh saldo asetnya udah sama, saldo penyusutannya udah sama, berarti udah aman, udah oke. Nah itu yang harus kita kerjakan sebagai akunting. Jadi cross check tiap transaksi dan memastikan bahwa nominalnya sudah sama, akunnya sudah benar. Itu praktek dalam dunia nyatanya seperti itu. Harus memastikan dengan benar. Kalau nanti ada kesalahan penjurnalan gimana, Kak? Contoh, akun penyusutan malah dimasukkan ke akun asetnya misalkan. Akunnya terbalik misalkan kan dengan beban lain. Saya salah input malah ke beban lain-lain. Nanti gimana dong? Apakah bisa diperbaiki? Bisa. Namanya ada reclass. Reclass itu perbaikan jurnal. Jadi di jurnal kembali gitu. Perpindahan saldo dari yang tadinya misal masuk ke beban lain-lain. Beban lain-lain nominalnya segini, lalu di kreditnya akumulasi penyusutan kan, akumulasi penyusutan dengan nominal yang sama, padahal jurnal yang seharusnya adalah beban penyusutan aktiva tetap HP misalkan ya, karena beban penyusutan aktiva tetap aja kalau disatukan. Nah, gimana ini cara reclassnya? Caranya adalah kita menjurnal balik beban ini di debit, lalu di kreditnya adalah beban lain-lain. Karena kita yang salahnya adalah salah pengakuan akun, salah mencatat akun. Nanti akibatnya gimana, Kak? Kalau misalkan saya salah masukin akun, akibatnya adalah akibatnya adalah kita bakalan tidak sesuai nanti saldo akhirnya. Di mana? Di neraca. Yang seharusnya nilai akumulasi penyusutan itu 625.000, tapi karena yang 104.167 ini masuk ke akun beban lain-lain, itu jadi tidak sesuai. Makanya pada saat penjurnalan jangan salah ketik, jangan salah input. Kalaupun ada kesalahan, kita harus cross check. Jadi pada saat input itu kita udah harus memastikan ini jurnalnya udah betul atau belum, posisinya udah betul atau belum, nominalnya udah tepat atau belum, atau saya masih salah input angka, salah 0 atau salah 1 angka aja, itu kan mengakibatkan ketidaksesuaian informasi yang kita catat gitu ya, yang kita input. Sampai situ bisa diimplementasikan ya. Bisa? Bisa, Mbak. Oke. Yang lain? Ada tanggapan dulu tidak? Ada tanggapan dulu tidak mengenai aktiva tetap di penyusutan ini? Boleh. Mbak, kalau kita nilai kembali boleh nggak? Nilai kembali gimana? Seperti tadi kan contohnya laptop. Laptop itu kan 4 tahun. Kemudian mungkin karena pemakaian kita setelah 4 tahun kan sudah 0 tuh. Tetapi kan dia masih bisa dipakai. Boleh nggak kita nilai kembali kemudian kita akui lagi sebagai aset? Boleh. Dengan nominal yang berbeda pastinya. Ya. Ada taksiran harga pasar misalkan.
Misalkan laptop bekas nih, laptop bekas ini kira-kira kalau dijual berapa ya? Oh, 1-2 misalkan atau 2 jutaan. Ya udah kita akui 2 juta aja. Tapi dengan persetujuan pimpinan tentunya. Dengan pertimbangan-pertimbangan gitu. Kalau di dalam akuntansi ada apa ya? Ada aturannya nggak, Mbak? Seperti umpamanya sekian persen lagi gitu. Apanya? Kita menilai kembali itu? Menilai kembali itu untuk intinya gini, untuk penilaian kembali nanti ada penjurnalan ulang, tapi harus dihapus dulu aktiva tetap yang lamanya. Atau kalau misalkan tidak dihapus juga boleh nanti penjurnalan ulang dengan cara berarti di debitnya aset, di kreditnya bukan kas, untuk akumulasi penyusutan gitu. Jadi ada pengembalian saldo atau boleh dihapuskan dulu. Nanti ditambah lagi kalau misalkan ada perbaikan berarti ditambah nilai perbaikan gitu. Jadi ada Kasih, Mbak. pengakuan kembali untuk nilai asetnya. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, kita masuk ke materi yang kedua. Oke, materi yang kedua itu mengenai piutang. Ini udah mau pada siap-siap war bukber belum? War bukber, war takjil. Belum ya? Takjil udah aman? Takjil udah aman belum? Aman ya? Oke. Kalau aman, saya masuk ke materi yang pertemuan keduanya nih, pertemuan 11. Saya buka dulu. Nah. Oke. Yang kedua itu mengenai perhitungan piutang yang tidak tertagih gitu ya. Perhitungan piutang ini agak panjang. Cuma saya akan jelaskan secara singkat aja bahwa pengakuan piutang yang tidak tertagih itu ada 2 nanti ya, ada metode langsung dan tidak langsung. Ada yang tahu piutang itu apa? Ada yang udah paham? Piutang itu apa sih gitu? Pendapatan kita langsung ya? Boleh. Pendapatan yang sudah kita akui tetapi belum menjadi kas. Pendapatan yang sudah diakui tapi belum menjadi kas. Oke, jadi piutang itu intinya adalah pendapatan gitu ya. Pendapatannya udah diakui tapi ya belum jadi kas. Nah, kemudian piutang itu secara hakikatnya tidak akan bisa tertagih semuanya. Jadi kadang ada piutang yang lama banget ditagihnya. Terus ada piutang yang emang bisa tertagih, bisa juga enggak, melainkan dihapuskan tuh. Kemudian untuk piutang itu ada 2 metode penghapusan. Jadi yang akan kita bahas di penyusutan itu adalah metode penghapusan piutang. Kalau piutang antar teman itu biasanya ada penghapusan. Kalau sudah lama tidak bisa ditagih, ya udahlah ikhlaskan gitu. Itu secara sederhananya. Nah, di perusahaan juga ada penghapusan piutang, ya. Kenapa dihapuskan? Ya, karena memang harus disisihkan penyusutan untuk piutang yang ditaksir tidak akan tertagih gitu. Karena apa? Karena kan asetnya jadi menumpuk tuh di aset lancarnya di piutang. Kalau tidak disusutkan itu akan berpengaruh juga terhadap apa? Terhadap nilai aset yang bengkak tapi padahal wujudnya masih piutang gitu. Kemudian klasifikasi piutang itu ada 3. Ada piutang usaha, itu piutang yang jangkanya pendek. Ada piutang wesel atau sering kita sebut dengan wesel tagih, atau piutang lain-lain ya. Kemudian sebentar, saya mau lihat dulu ini.
piutang itu ada masing-masing perbedaan. Perbedaannya kalau misalkan dari segi jangka waktu, piutang usaha itu lebih pendek ya, maksimal 30 sampai 60 hari jangka waktunya. Kalau piutang wesel minimal itu 60 hari sampai 90 hari. Terus kalau piutang lain-lain itu lebih dari 1 tahun atau piutang jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya piutang bank, kalau misalkan perusahaannya perusahaan perbankan, piutangnya piutang jangka panjang. Terus dimasukkan dalam aktiva lancar. Kalau piutang wesel sama masuk ke dalam aktiva lancar. Kalau di piutang lain-lain masuknya ke piutang yang jangka panjang, ya. Kemudian untuk operasi, kegiatan operasionalnya itu biasanya perusahaannya itu yang memang harus ditagih tuh. Jadi diwajibkan untuk tertagih dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kalau piutang wesel itu ada jatuh temponya. Jadi ada jatuh tempo, ada bunga piutangnya. Kalau itu ada transaksi penjualannya. Jadi piutang wesel itu piutang yang dapat diperjualbelikan. Terus ada piutang lain-lain itu yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan. Biasanya dilaporkan di neraca di kelompok aktiva tidak lancar. Jadi ada aktiva itu ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Ya. Bukan aktiva tetap ya, tapi aktiva lancar dan tidak lancar. Selama ini kalau di jenjang D3, S1 mungkin belum ada tuh pembahasan tentang aktiva tidak lancar. Tapi kalau di jenjang S2 itu sudah ada pembahasan mengenai aktiva yang tidak lancar. Ada apa aja? Nah, nanti kalau udah S2 bakalan tahu aktiva tidak lancar tuh ada apa aja. Saya nggak akan bahas di sini. Oke. Kemudian transaksi piutang dagang. Umumnya piutang dagang itu dicatat sebagai debit piutang di kredit pendapatan, ya kan? Udah pada tahu itu mah dari zaman penjurnalan juga, bahwa pada saat mengakui piutang accrual basis itu harus piutang di debit, pendapatan di kredit. Ini saya udah share screen belum? Udah ya? Berikutnya, pengakuan piutang dagang yang tertagih. Kalau tertagih kan otomatis kasnya nambah, piutangnya berkurang. Maka secara logika ketika kita menerima piutang, oh berarti kalau piutangnya dapat ditagih, kasnya nambah, piutangnya harus dikurangi. Jangan sampai kita mencatat kasnya bertambah, malah dicatat pendapatan lagi, otomatis jadi double pendapatan. Piutangnya nggak tertagih tuh karena nggak berkurang tuh karena udah ditagih tapi nggak dicatat sebagai pengurangan piutang. Jadi harus hati-hati, logika di dalam pencatatan akuntansi itu harus jalan, harus bisa membolak-balikan jurnal secara logik gitu ya, masuk akal. Penilaian piutang. Penilaian piutang itu di dalam penyajiannya dinyatakan sejumlah bruto, sejumlah tagihan. Jadi tidak dikurangi dengan apa ya, biaya teman atau gitu, nggak ada. Pokoknya piutang itu dicatat secara bruto. Selain diskon ya, itu dicatat secara keseluruhan totalnya gitu. Berikutnya, ini contoh di neraca kita akan menyajikan nominal allowance for doubtful debt account. Ini tuh adalah penyisihan piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi intinya dalam materi penyusutan yang masuk di dalamnya ada piutang, itu pembahasannya adalah piutang yang tidak dapat ditagih. Kalau piutang yang dapat ditagih itu beda bahasan. Piutang yang dapat ditagih mah ya udah kita catat normal aja, kas di debit atau bank di debit gitu ya. Kalau transfer piutang di kredit. Nah, yang jadi permasalahan adalah piutang yang dapat ditagih. Kemudian untuk penilaian atau menaksir kerugian itu ada 2 metode, ada langsung dan tidak langsung. Nanti perbedaannya dari segi apa? Dari segi perhitungan dan penjurnalan tentunya.
kalau penentuan kerugian piutang itu menggunakan metode cadangan atau tidak langsung, secara logika saya akan analogikan seperti ini. Dicadangkan dulu. Kalau cadangan itu dicadangkan dulu, itu diakui dan kita membentuk akun cadangan kerugian piutang. Tapi kalau metodenya langsung, kita langsung hapus jurnalnya atau secara akuntansinya. Metode cadangan itu akan dicatat sebagai akun allowance yang tadi ada di neraca. Nah, ketika kita menggunakan akun cadangan, di neraca perusahaan pasti akan muncul akun allowance ini. Ya. Kalau kita menggunakan metode langsung, kita tidak akan mempunyai akun allowance. Kenapa? Ya karena hubungannya langsung penghapusan akun piutang, nominal piutang gitu. Nah, berikutnya ini penjelasan-penjelasan, nanti saya akan langsung ke studi kasus ya. Nah, ini nih. Jurnal penyesuaiannya, beban kerugian piutang. Ini mah yang metode langsung. Saya akan di Excel aja lah, biar lebih jelas. Gini nih. Metode cadangan. Ya, saya bahas cadangan dulu. Jurnal penyesuaiannya pasti menggunakan akun beban kerugian piutang. Di kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Dari piutang, total piutang, misalkan di neraca itu, di neraca saldo itu 10 juta. Nah, kalau contoh yang tidak akan tertagih atau di sini taksiran tidak tertagih, itu contohnya di sini dikatakan 2 juta. Dari total piutang 10 juta, yang tidak akan tertagih 2 juta katanya menurut perhitungan perusahaan ya. Kemudian kalau kita menggunakan menggunakan metode cadangan, kita wajib melakukan penjurnalan. Masih ada yang join. Kita wajib melakukan penjurnalan di jurnal penyesuaian itu seperti ini. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nominalnya adalah 2 juta. Ini tolong diperhatikan ya di sini karena ini paling krusial. Kalau kita nggak bisa ngitung piutang, wah kebangetan. Nggak nampak, Mbak. Kan nggak kelihatan di Excel, itu masih di PowerPoint. Oke. Oke, sekarang udah nampak? Belum. Nampak lah. Udah ya? Belum, Kak. Tempat saya juga belum, Mbak. Saya udah. Udah belum? Udah ya? Nah, udah, oke. Oke, kita lanjut. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Kita asumsikan punya piutang. Contoh saya ambil 2 orang aja deh. Biar ini. 2 orang ya. Atau 3 orang. Yang satu pakai cadangan, yang satu pakai langsung. Kak Hikmah. Nih. Kak Hikmah itu pakai metode cadangan di sini. Berarti yang jurnalnya ini Kak Hikmah ya. Jurnal Kak Hikmah menggunakan metode cadangan yang punya piutang ke Ibu Nani, berarti punya tagihan ke Bu Nani. Bu Nani itu yang punya utang misalkan ya ke Kak Hikmah. Itu pakai metode cadangan. Kak Hikmah yang jurnalnya bukan Bu Nani. Bu Nani sebagai ilustrasi yang punya utang aja ke Kak Hikmah. Berarti
pada saat akhir periode mau tutup buku, akhir tahun misalkan, ternyata piutang dari Ibu Nani itu ditaksir tidak akan tertagih senilai 2 juta. Dengan segala macam bentuk tagihan gitu ya, udah pendekatan-pendekatan dengan halus, kasar sampai ke nggak kasar sih biasanya lebih cepat gitu tempo penagihannya tuh malah makin menjauh. Nah, ternyata ditaksir 2 juta yang tidak akan tertagih karena dengan kondisi-kondisi perusahaannya Bu Nani yang tidak memungkinkan untuk membayar gitu ya. Dari 10 juta itu 2 juta yang tidak akan tertagih di akhir tahun itu, berarti otomatis kita harus cadangkan. Cadangkan dari total piutang, sebenarnya total piutang tuh total ya, bukan dari satu orang atau dari satu perusahaan aja. Biasanya dari antar perusahaan, dari perusahaan A, B, C, D ditotalkan jadi satu nilai. Biasanya ditaksir berdasarkan persentase. 10% misalkan dari nilai piutang tidak akan tertagih. Contoh di sini kita langsung aja tembak nominalnya 2 juta. Ketika menggunakan metode cadangan, Kaikmah itu akan menjurnal di jurnal penyesuaian yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang nominalnya 2 juta. Kapan piutang harus benar-benar dihapuskan? Ketika udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh ternyata masih belum tertagih. Ya udah nih dari cadangan, kata perusahaannya Kak Ikmah itu, udahlah nggak apa-apa, langsung aja dihapuskan karena kita udah habis masa penagihannya, misalkan karena sudah dapat diganti lagi dengan piutang-piutang yang lainnya yang bakal masuk. Jadi kita putuskan di ini contoh di tahun 2023. Contoh di tahun 2028 piutang yang 2 juta itu benar-benar dihapuskan. Ya. Ketika benar-benar dihapuskan, berarti Kak Hikmah itu akan menjurnal dengan cara di debitnya adalah akun cadangan kerugian piutang, di kreditnya adalah piutang usaha. Ini pada saat benar-benar dihapuskan ya. Jadi udah tidak dianggap ada lagi. Sudah menghapus nilai piutang 2 juta. Berarti saldo akhir piutang per tahun 2028 dari 10 juta misalkan ya, karena belum ada tambahan-tambahan piutang lagi ya. Ini kita asumsinya masih 10 juta. Dikurangi 2 juta. Nah, ini saya harus kasih tahu dulu. Total piutang di awal tahun misalkan Januari 2023 ya. Ini ilustrasinya. Di sini Desember 2023. Di Januari 2023 masih 10 juta. Di Desember 2023 masih 10 juta. Kenapa masih 10 juta? Ya karena kita di sini tidak mengurangi piutang. Karena kita hanya menambahkan akun cadangan. Nah, di tahun 2028 kita menghapuskan piutang 2 juta, makanya ada piutang usaha di kredit nih 2 juta. Maka total piutang per Desember 2028 totalnya adalah 8 juta. Hasil dari 10 juta dikurangi 2 juta, yaitu 8 juta. Kita pakai angka kecil dulu. Ya. Ini sudah benar-benar dihapuskan. Ingat, sudah benar-benar dihapuskan itu sudah dianggap hilang aja, bukan hilang, tapi ya udah kita nggak akan menagih lagi, ya. Ternyata di tahun 2029 Ibu Nani bayar yang 2 juta. Cara jurnalnya gimana dong? Gitu kan? Apakah kas pada piutang? Itu salah. Tapi yang benar adalah kalau kita menggunakan metode cadangan, kita harus mengembalikan dulu nominal piutangnya dengan cara di debitnya itu kita kembalikan dulu, berarti piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, berarti piutang nambah lagi tuh dari cadangan.
Jadi cadangan ada lagi, gitu kan. Ini akun cadangan sudah 0 kan? Di sini kita berbicara akun cadangan dulu. Cadangan di kredit 2 juta, betul? Lalu pada saat tahun 2028 akun cadangan itu sudah dikurangi 2 juta. Yang tadinya di kredit 2 juta karena kita debit 2 juta berarti saldonya 0. Nah, tahun 2029 jangan pernah langsung menjurnal kas pada piutang. Tidak boleh. Kenapa? Karena nih saya asumsikan dulu ini masih 0 ya. Masih belum ada. Contoh ini di sini Januari 2029. Per Januari 2029 berarti piutang masih 8 juta. Ya. Masih 8 juta tuh piutang tuh. Ternyata akhir Desember 2029 Bu Nani bayar. Kan piutang masih 8 juta tuh. Kalau kita jurnalnya kas pada piutang secara langsung, berarti kasnya 2 juta, piutangnya 2 juta. Berarti saldo piutang per Desember itu bakalan jadi 8 juta. Bakalan jadi 6 juta. Ini contoh yang salah. Kenapa salah? Karena nominal piutang seharusnya bukan segini. Ya, secara pencatatan harus ada pengakuan pengembalian piutang. Ini adalah contoh yang salah. Tidak boleh langsung menjurnal kas pada piutang. Jurnal yang benarnya adalah harus pengembalian saldo piutang. Pengembalian saldo piutang. Yang mana? Yang 2 juta. Pengembalian saldo piutang 2 juta. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah piutang di debit, di kreditnya akun cadangan. Kita mengembalikan si saldo 2 juta ini. 2 juta. 2 juta. Berarti saldo piutang per akhir Desember itu adalah 10 juta. Lalu pada saat pembayaran nih Bu Nani tanggal 31 Desember misalkan pas mau closing 31 Desember 2029 itu bayar. Jurnalnya adalah kas, di kreditnya piutang. Nominalnya 2 juta. 2 juta. Berarti di neraca saldo piutang itu adalah 8 juta. Jadi sudah bisa kelihatan ya perbedaannya bahwa jurnal yang benar itu adalah kita harus melakukan pengembalian saldo. Syaratnya apabila kita sudah benar-benar menghapuskan. Kalau kita belum menghapuskan ya udah kita tinggal di debitnya kas pada cadangan kerugian piutang. Jadi langsung langsung bukan. Kalau misalkan kita tidak membentuk akun cadangan kerugian piutang berarti kan jurnalnya normal kas pada piutang. Tapi kalau kita membentuk akun cadangan kerugian piutang dan sudah dihapuskan, itu harus dikembalikan dulu saldonya. Paham ya? Ini agak belibet nih untuk akun cadangan, untuk metode cadangan itu, karena ilustrasinya memang dari punya piutang terus dihapuskan, terus udah dihapuskan malah ada bayar. Nah, di situ problemnya kebanyakan orang-orang yang tidak paham itu pasti menjurnal langsung kas pada piutang. Salah. Tapi harus dikembalikan dulu gitu ya. Oke, ini untuk metode cadangan. Sekarang untuk metode langsung. Kalau metode langsung kita geser ke sini. Yang pakai metode langsung misalkan perusahaannya Kahesti. Nih, di sini jurnalnya Kahesti. Dari piutang 10 juta. Lalu nih biar kelihatan ya perbedaannya. Di AJP-nya itu pasti beban kerugian piutang pada piutang. Udah.
beban kerugian piutang pada piutang. Ini metode langsung. Jadi nggak ada tuh pembentukan akun cadangan. Langsung dihapuskan 2 juta. Nah, lalu nanti gimana Kak kalau misalkan ada pembayaran? Kalau ada pembayaran, berarti jurnalnya kita jurnal balik. Beban piutangnya di debit, di kreditnya beban kerugian piutang. 2 juta. Ya. Jadi tidak boleh langsung menjurnal dengan kas. Lalu nanti pada saat penerimaan pembayaran kas pada piutang. Nah, ini untuk metode apa? Metode penghapusan langsung. Dan ini cadangan atau tidak langsung. Lebih rumit yang mana kira-kira? Cadangan, Mbak. Cadangan, lebih rumit cadangan, tetapi secara pencatatan akuntansi lebih banyak digunakan yang cadangan. Karena ya namanya piutang kan itu aset ya. Nggak akan ada tuh yang langsung menghapuskan piutang, dan memang tidak diperbolehkan juga langsung menghapuskan piutang. Makanya kalau di perbankan itu ada yang namanya write off atau WO, nasabah WO, dihapus bukukan tapi bukan dihapus tagih. Jadi tetap masih ditagih, cuman penagihannya nggak seintens yang masih aktif gitu. Misalkan udah 10 tahun, 20 tahun gitu nggak bayar-bayar, itu biasanya di write off, WO namanya ya. Di perusahaan pun sama, kalau antar perusahaan, misalkan perusahaan saya dengan supplier saya, misalkan ya, dengan supplier, dengan konsumen, tapi masih antar perusahaan, lama nih bayarnya. Itu ada jangka waktu tertentu, kapan harus dihapuskan dan kapan harus ditagih. Terus misalkan kalau ada keterlambatan itu ada dendanya atau tidak. Biasanya ada ya, ada denda. Terus persentase dendanya berapa itu udah diatur dalam SOP masing-masing perusahaan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman nanti ditakdirkan menjadi seorang akunting atau seseorang yang memang berkecimpung di bidang akuntansi, baik itu akunting, auditor, atau konsultan pajak. Konsultan pajak hati-hati, harus paham akuntansi ya, karena kan kita mau menelaah atau menentukan nilai pajak seseorang gitu, bukan seseorang tapi suatu perusahaan. Jadi harus paham akuntansinya gitu ya. Itu untuk materi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan, dan bisa juga diajarkan kepada orang lain. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja paling untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Sebelum kita bentar lagi akan berbuka. Mbak, Excelnya nanti di-share di grup kan? Boleh, tapi acak-acakan ya. Enggak apa-apa, nanti biar dibaca-baca lagi biar lebih paham. Oke, siap. Nanti saya share untuk Excelnya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menunggu dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Apa lagi ya? Ada satu hal sih yang ingin saya sampaikan. Kita bakalan agak mempercepat materi ya untuk mengejar waktu karena udah mau Lebaran. Target saya bulan ini kita udah selesai materi sampai laporan keuangan. Target saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Boleh Kak Reni mau bertanya kah? Kak Reni, angkat tangan mau bertanya atau pencet? Oke. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibadah puasanya. Selamat puasa ya. Dadah. Selamat sore. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.